tausiahna salajengna di sesi salajengna nyaeta sesi tanya jawab. Saupamina dia kawis ibu-ibu atau bapak-bapak mangga anu bade ngadakeun pertarosan tilu ulah rumiyin Pak Ustaz. Mohon. Di ibu-ibu heula rumiyin saha anu bade mangga. Ibu mangga sahajenengan di mana kawin lajeng naon pertarosan ini. Bade kapayuna tapi bade di dieu. Oh di dieu mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ibu Nani di Rencong. Ustaz bila tumaros upami sholat berjamaah kanggo istri, posisi imam di payun atau nanti saja yang sekarang makmum. Terus itu pertarasannya Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna mohon nu paling dieu ngacu ibu sedekatnya. Mangga. Ibu sahajenengan kawin di mana mangga pertarosan? Abdi namina berempat di Tulangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh Pak subuh wudhu, sholat subuh wudhu tidak pakai surat sama akikah? Sengaja Fatihah. Salajengna di bapak-bapak nyondong di bapak heula mangga bapak mingga nyondong mangga bapak sahajenengan kawin di mana lajeng orege pertarosan jamaah sangeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wajah di negara Jaya. Teruskan Ustaz di hadis Bukhari Muslim. Menurut syarat adalah mencuci dosa. Masyaallah salawat. Bahwa kama sekali bahwa dari Maulid Allah Ahad terasnya. Sholat lima waktu seperti saya yang mengalir banyak yang ada di rumah kalian dan dipakai oleh kalian mandi dan sehari-hari makan. Yang dimaksud dosa-dosa kecil itu dosa yang mana saja Ustaz. Yang dimaksud oleh hadis Ustaz yang terkembali ke Bukhari Muslim. Terima kasih dulu Ustaz. Mangga waalaikumsalam. Mangga tiasa pas deui. Pertarosan nu kahiji tadi ibu teh naros perkawis mohon kanggo istri mohon. Tasnya kanggo istri apakah boleh sejajar dengan imam? Antara makmum dengan imam apakah boleh sejajar? Bapak Ustaz mangga pertarosan nu kahiji nyaeta sawana teh apakah boleh posisi sok salat antara laki-laki antara imam dengan makmum perempuan boleh enggak sejajar? Akhwat perempuan dengan perempuan Pak Ustaz. Masya Allah. Makmumna istri selain imam lagi istri di mana dia berdiri tidak seperti laki-laki berdiri di tengah-tengah sok yang paling depan ya berdiri di tengah-tengah sok yang paling depan amin positif. Satu yang kedua syukur wudhu itu sudah sholat tuhur. Kenapa sholat tuhur, sholat bersuci? Karena dalilnya itu dilakukan setiap kali usai berwudhu. Hadis sahih dari Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, beliau ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Bilal, amal apakah yang paling kau sukai dalam Islam? Beliau menyatakan, ya Rasulullah, aku selalu punya wudhu fil kulli ayat, bukan hanya mau sholat saja, tidak mau sholat pun selalu punya wudhu siang dan malam, bahkan ketika mau tidur pun wudhu. Nah setelah wudhu sholat rokaatain, aku sholat 2 rakaat. Hadis Al-Bukhari Rasul menyatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza summa sholat rakaat, siapa yang berwudu seperti wudu ini kemudian sholat 2 rakaat dengan syarat la yuhaddisu fihi man nafsah, tidak bicara pada dirinya,
sajian lain. Yang saya wudhu temaca weang heula. Yang saya wudhu temalikeun tempe heula. Langsung buka sajadah, Allahu Akbar, sholat maka kufur lahu martabat dan minzabi. Akan diampuni dosa-dosa yang badai-badai. Insya Allah, itu kamu jadi rumah. Kadang bakal sedikit salosin, bukan beras. Bakal diangkut, bayarlah musuh beli, pendiri bedak beli, sematulah. Ini amalia yang seperti mudah, masya Allah. Memang sunnah, tapi bila kita menyatakan itulah amal yang sangat bagus dalam Islam. Ya Rasul bersabda, wahai bila suara sendamu terdengar dekat di telingaku di surga. Jadi, apakah boleh pakai kita? Boleh. Kita itu doa pembukaan. Kapan doa kita itu dibaca? Setelah takbiratul ihram. Hadisnya Rasulullah SAW bertakbir, bertakbir, kemudian setelah mulai tidak kemudian baca apa-apa. Tanpa kemudian dibaca Al-Fatihah. Sahabat nanya Rasulullah, apa yang kau baca antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah? Qala Rasulullah, aku membaca yakni Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Lagi ke yang lain wajjahtu wajhiyal ladzi boleh. Yang lain subhanaka Allahumma rabbana wa tabaraka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa. Arti iftitah itu doa yang dibaca setelah takbiratul ihram sebelum baca Al-Fatihah. Ibu tadi sunat langsung Al-Fatihah boleh? Boleh. Punya sunat ya. Baik, terima kasih. Mana mic-nya? Oh Bapak. Jadi. Bisa sebentar. Namakeun abdi sareng Ibu Wiwin di Daya Kolot. Siapa? Ayo pantarosan Ustaz. Anu kahiji upami urang di Daya Kolot nya ka dieu. Nah eta tiasa dijaga kosor. Maksudna teh salat lohor terus asarna dicadak ka ieu di dieu biasa. Lajeng anu kaduana Ustaz abdi teh sok pendengar setia di Radio Rama sok ngadagu Ustaz ngawulakeun sakitu kieu. Upami atos salat witir lajeng upami boga sakugi teh saur Ustaz teu kedah aya salat deui. Nah, patarosan abdi kumaha upami witirna bukti heula. Nah, eta teh dalamatkeun biasa di ieu di damel tengah mobil urang utepnya abdi upami tos bobo kitu atanapi cekap wae eta anu tilu atanapi anu tos isah teh langsung wae kana 11 rakaat. Kumaha carana? Kumaha tata carana Ustaz satos itu. Nuhunkeun penjelasanna Ustaz atuh yang naroskeun di kajian eta masalah salat witir. Nah, kumaha gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tanya. Sholat jamaah kosong rujukannya An-Nisa ayat 100. Jangan ragu Al-Quran dan Sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza kuntum fil ardi fa'isa 'alaikum junahun al-ashhur bis-shalah. Apabila kalian dalam perjalanan sedang bepergian di atas bumi, dorobdum fil ardi, dia sedang melakukan safar, maka tidak mengapa baik kalian mempersoalkan. Ini yang disebut rukhsah. Ini rukhsah apa rukhsah? Keringanan, dispensasi, hadiah, kanyaah dari Allah. Karena kita dalam perjalanan sesuatu yang menyusahkan, sudah yang 4 rakaat cukup 2 saja, yang 3 rakaat jadi tilu udah bisa potong. Ya, boleh juga digabung. Kapan itu? Apabila kalian berpergian dalam satu perjalanan. Berapa jarak, berapa lama, dan berapa hari sudah dijelaskan. Contoh,
kami bersama Nabi, ya, ketika kami mengadakan perjalanan kharaja Nabi SAW minal Madinah ilal Makkah, dari Madinah ke Makkah, di mana ketika haji wada selama 19 hari beliau melaksanakan sholat yaksyuhu di kosong sampai ila rojana minal Madinah, sampai kami kembalikan. Ini dalil sore menunjukkan bolehnya jamaah kosong itu kalau kita dalam menempuh perjalanan mulai keluar dari rumah sampai berada di tempat tujuan sampai ketika di perjalanan itu masih boleh jamaah kosong. Nah, sampai kembali ke Balai Endah baru tamu lagi. Ternyata ketika kita baca itu tidak ada hadis yang sorry yang jelas. Ada katakan salah satu amya 3 mil cukup. Ya, dan yang penting bila kau keluar dari rumah jauh jalan lurus sampai tak kelihatan badanmu, maka itu sudah termasuk kosong. Maka kembali pada ayat tadi, iza ta'ala apa? Iza da'ufu fil ardi, apabila kalian pergi ke falaisa alaikum junun taksyidu. Pokoknya keluar dari rumah bisa ke Bandung ini sampai juga sudah termasuk boleh jamaah kosong. Boleh malingin nak berarti? Daya kolot. Asa guys, ada acara. Anak sudah jamaah, madu, jangan sholat asar. Itulah namanya rusuh, kanyakan diri Allah. Itu. Di prediksi macet, pekte macet, sumping kadaya kolot, asa kecantuki, jangan secara ada. Alhamdulillah. Lancar kita. Nah, dipertegas sabda Nabi SAW, "Sabbiyo inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta rusuh kama yakrahu an tu'ta masyiyah." Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat menyukai jika kau menerima rusuhnya. Senang Allah dipasihati, tapi sebagaimana Allah membencimu ketika kau melakukan maksiat. Jadi witir tidak ada sholat lagi ya. Rasulullah bersabda, "Ij'alu akhir sholatikum bil-laili bil-isra." Muttafaq alaih. Jadikanlah penutup rangkaian sholat malam itu adalah sholat witir. Jika sudah witir ada sholat. Makanya yang ideal itu sholat malam itu 4-4-3 witirnya diakhirkan. Pertanyaan berikutnya, bolehkah witir diawalkan sujud? Boleh. Apakah syirik? Beliau bertanya kepada Rasulullah supaya witir diawalkan sebelum tidur karena khawatir nanti tidak bisa lagi. Boleh. Nanya masalahnya hadis tadi, ij'alu akhir-sholatikum bil-laili. Kalau sudah sholat witir tidak ada sholat yang lain sampai subuh. Tapi bukan berarti nggak ada ibadah yang lain. Ibu teh alhamdulillah jam 2 teh juga. Ya, kajaman teh lapangan terus karakteristik bisa baca Al-Quran, bisa berdoa, berdiri dan sebagainya. Itu yang kita pegang. Baik, mulai. Tadi pertanyaan tadi dasar awalnya di Bapak soal bagaimana sholat sebagai pencuci dosa. Sholat itu kan sebagai pencuci dosa. Ya, betul. Sholat itu ibadah pencuci dosa. Betul. Baginda Nabi SAW sampai mengumpamakan, bagaimana pendapat wahai sahabat, oh ada di antara kalian yang rumahnya menghadapi sebuah sungai besar, airnya jernih lagi. Betul Pak? Rasulullah mengizinkan sungai yang besar, airnya besar juga dan jernih di Mekah. Satu hal yang rasanya sulit. Di mana? Di Mekah Walungan. Ini satu misi yang kontradiktif. Maksudnya Mas saya harus memberikan perumpamaan saking hebatnya sholat fardu. Seperti itu umpamanya. Kalian nih penduduk Mekah Madinah, imannya harapan Walungan, lega, jernih besar. Atas dia mandi 5 kali. Saya sangat punten. Mana ada orang Mekah mandi 5 kali sampai 1 detik. Paling nggak 50 detik sekali mandi lagi.
mandi laksana mah dengan paku itu ayeuna memang dua kali bebas pakai yang ku jam-jam deui pasien ku baletar nyebutkeun kana pokok sakur eta halal asal-asal ya saya insyaallah bisa jam. Nah, ya Rasulullah, ya tentu saja pendapat kami orang itu kalau mandi setiap hari 5 kali di swing yang besar tidak mungkin ada daket, yang nempel pada. Itulah sabda Rasul perumpamaan sholat fardu yang 5 waktu. Masya Allah. Kita subuhan bikin dosa datang sholat, nah itu kehapusan. Mohon pada lohnya dosa deh. Mau asar, sholat asar, hapus lah. Tapi tentu jangan dipahami, aku itu mandi dosa terus, nanti dimaki deh. Semakin dosa deh, kayak isyak itu tidak demikian. Dan itu termasuk dosa kecil, Pak. Adapun al-kabair, membunuh, berzina, syirik dan sebagainya tidak terhapus dengan sholat fardu saja. At-Tahrim surat 66 ayat 8, An-Nisa surat 4 ayat 17 harus melalui taubat dan nasuh. Ya, maka itu Bapak sekalian 5 kali sehari semalam jangan sampai bolos, jangan sampai terlambat, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram imam. On time tetap waktu. Itulah amal yang paling mulia di sini sama. Jaga yang 5 waktu ini, tapi ya tepat waktu berjamaah siap. Alhamdulillah. Mana kasih? Masih pertama saya Ustaz kepi ayat tapi sabar abdi belantingan yang masih ayat mamit maka kita Pak Ustaz seorang kada pergi waktu senang sampore jangan ya masih ke selat ke sawyos dibaca ke ya maka anu kahiji di Mbak Sri Balenda untuk masuk ke surga untuk masuk ke surga ke poin 10 ya, ke 10 kriteria tersebut harus dilaksanakan. Bagaimana bila salah satu kriteria tersebut tidak dilaksanakan? Apakah masih bisa masuk surga? Mohon penjelasannya jazakumullah khairan. Selanjutnya pertanyaan di hamba Allah. Salah satu jalan ke surga adalah sabar. Bagaimana kita menanggapi guru kita yang tidak sabar dalam menanggapi masalah yang ada di dalam majelis taklim? Maka anu katilu mohon maaf Pak Ustaz saya mau bertanya mana yang harus kau pilih diuji dengan membantu orang lain untuk lolos dari kesulitan hidup atau untuk sendiri yang menjalani kesulitan hidup itu dan harus berusaha keluar dari kesulitan bisa khairan. Ya Pak saya ini ke-10 poin persyaratan yang disebut dalam Quran surah Ar-Ra'd surah 13 mulai ayat 18 sampai 24 mestinya idealnya semua kita lakukan. Semua kita lakukan tentu dengan cara tadi mastata'tum sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, semua. Jangan lewat. Aduh, sesuatu mami itu biasa mampu. Kata siapa orang nggak bisa sedekah? Rasul menyatakan kau bisa bersedekah dan membantu mengangkat barang bawaan orang lain ke atas kendaraan sunat. Nggak bisa juga kau bisa bersedekah dengan cara menyingkirkan duit yang menghalangi jalan dan bawa sedekah. Aduh, satu bisa kau ma'rufun sedekah. Kata-kata yang baik sedekah. Nggak bisa ngomong minimal jaga dirimu tidak bermaksiat itu pun sedekah bagimu. Intinya ada tahapan-tahapan yang sesuai tadi. Laksanakan semua, jangan lewat sesuai dengan umat. Maka itu saya sampaikan, materi tadi tempel ke di kamarku. Poin ini mana yang belum sama keluarga, sama suami, sama anak, menantu mana yang belum nih? Oh ya alhamdulillah sudah, yang belum laksanakan. Berusaha keras untuk masuk ke surga dan bersama. Sabar menghadapi guru, ya betul, bukan guru menghadapi santri saja ya. Sabar itu memang multidimensi. Siap. Sabar itu multidimensi Pak. Makanya di ayat 23 tadi, salamun alaikum bima syarra
ajwatum. Sambutan malaikat kepada ahli surga dan keselamatan bagi kalian wahai ahli surga disebabkan karena kesobaranmu dulu waktu di dunia. Sobat dalam segala hal. Sobat itu bukan diusahakan ya. Biasanya. Masya Allah. Bisa tuh saat kita akan bahas khusus tentang kesobaran ini. Ya, datanya globanya 3 tadi. Sobat dalam musibah mendapatkan anugerah dan sobat dalam ibadah. Terakhir, membantu orang lain mana lebih penting. Allah ayat 177 ada skala prioritas. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin. Hamba yang akan mendapat kebaikan mereka yang siap memberikan harta yang sangat dicintainya atau membantu siapapun. Pertama, zawil qurba, kami kabar dekat anak istri suami dulu, baru keluar wal yatama anak yatim wal masakin orang-orang miskin. Ayat ini diperjelas oleh sabda Nabi SAW kepada sahabat, ya Rasulullah, jika aku punya 1 dinar, kemanakan? Fali nafsika, sadinar mah yang di mana dari sorangan. Ya Rasul, aku punya 1 dinar ini, dikabulkan kepada anakmu. Ya Rasul, jika aku punya 1 dinar lagi kepada istrimu. Ya Rasul, aku punya 1 dinar lagi kerabatmu. Aku punya 1 lagi, kamu lebih tahu siapa yang semua. Imam, Anda skala prioritas pertama, selamatkan diri kita. Ketika dia mau naik pesawat, ada apa namanya, pramugari itu kasih penjelasan kalau nanti ada kabel pesawat di atas akan muncul nanti apa itu oksigen. Sebelum anakmu Anda dulu pakai oksigen, lalu anakmu. Kenapa saya begini? Karena kalau kamu tidak pakai oksigen, mengandungkan anak, kamu sendiri mati. Jadi kamu selamat bisa dengan orang lain. Ternyata konsep hadis tadi tepat sekali. Jadi selamatkan dulu diri kita. At-Tahrim 6 ayat 6 begitu. Ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum. Peliharalah dirimu dan keluarga dari hadirin, masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Ini silakan ibu kumpulkan kapan saya di mana ngaji, ibu sampaikan. Metode ngaji kita sangat banyak dialog. Maka ada pengajian, begitu saya salah langsung membedah materi dialog. Ya, luar biasa. Supaya lebih hidup lagi. Sebelum kasih kami tekan jajak untuk solusi lagi dari korban barusan wakaf kali di masa tahun lagi terkumpul 5.311.000 rupiah jajak dan solusi. Sekian, terima kasih Ibu Haja Dimas Masyarakat luar biasa dengan musik dan sehat. Oke, ayat ini 1 kalimat ya. Desember terakhir. Mudah-mudahan akhir tahun. Insyaallah. Sekian, terima kasih. Makasih. Wilujeng Muli masing-masing amalkan yang 10 poin tadi ya. Ar-Ra'd surah 13 ayat 18 sampai 24. Saya akan bawain nanti di kunci ke saya. Wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kasih betapa besar Bapak Dr. Agus Haji Asraf Wahidin MAG 400 yang akan tausiah di sesi kedua lagi kalau kita bantu tadi di sesi haji ayat guru dan sadayana ibu sadayana Mas Maksudnya mudah-mudahan memberi ilmu atas bapak ini enggak urang sadayana jantan ilmu manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian guru-guru urang sadayana sehat walafiat di versi yang kebenaran lagi makan insyaallah mudah-mudahan urang bapak Allah kamu dia satu panggung ke insyaallah di Desember akhir kamu panausan di 1 kalimat. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun ka pamirsa Ibu Ustazah lagi oge Bapak Ustaz kamu pertarusan anggota yayasan kawalan insyaallah kiku abi disanggakeun ka Pak Ustaz biasa kita soal tadi panausan sesi
dosa lajeng